dan kita buka tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa maksud berjalan ke masjid? Apakah berjalan kaki atau dengan kendaraan? Berjalan kaki, Mas. Karena semua hadis yang menyebutkan pergi ke masjid selalu berjalan kaki. Iya. Yang lebih sharih lagi dalam sebuah riwayat Al-Bazzar dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang laki-laki yang paling jauh rumahnya dari masjid. Itu di ujung awali sekitar 5 kilo. La tukhti'uhu shalah, tapi ia tidak pernah absen dari salat berjamaah. Kemudian dikatakan kepada dia, "Lau istaraita himaran, bagaimana kalau kamu membeli keledai saja? Dengan keledai itu bisa menghindarkan kamu dari panasnya ramdha, apa itu pasir, dan membantu kamu di kegelapan malam." Apa kata dia? La uhibbu dzalik, saya enggak mau. Saya ingin langkah kakiku mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Apa kata Rasulullah? Allah sudah memberikannya semua untukmu. Orang ini disuruh beli apa? Kendaraan. Dulu kendaraan apa? Keledai atau unta. Kalau sekarang apa? Honda atau Yamaha. Ternyata orang ini menolak. Dan dia berkata, saya ingin setiap langkah kaki saya dihitung oleh Allah. Masya Allah. Berarti itu menunjukkan ke masjid itu sunnahnya apa? Jalan kaki. Ya. Tapi daripada antum malas, mendingan naik motor, Pak. Wah, malas jauh 2 kilo. Ya wis lah, naik motor lah daripada enggak. Ya. Tapi kalau antum bisa, Masya Allah. Sekitar setengah tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saya kedatangan tamu dari Jambi, Pak. Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, saya dapat hidayah melihat Roja TV, alhamdulillah. Dia pun juga ngobrol-ngobrol, dia bilang, jarak saya dari rumah ke masjid 5 kilo Ustadz. Alhamdulillah saya tidak pernah absen satu sholat pun juga. Sementara rumah saya dengan masjid itu harus melewati hutan. Kata anak, di waktu subuh pun antum pergi? Iya, saya pergi jam 3. Melewati hutan, gak takut harimau, tawakal sama Allah. Anak mikir kalau anak gak bisa kayaknya nih. Iya, antum luar biasa sekali, subhanallah. Ya. Jarang akhi orang-orang seperti itu yang sangat cinta kepada masjid. Ya. Apa makna hadis yang mengatakan barang siapa yang jujur kepada Allah maka Allah akan mewujudkan cita-citanya? Memang cita-citanya apa? Jadi presiden? Jadi apa? Kata Ibnu Hazm, cita-cita yang paling tinggi itu surga. Kalau cita-cita dunia rendah, Mas, rendah. Karena dunia rendah tidak? Rendah. Surga itu tinggi tidak? Tinggi. Maka cita-cita mukmin itu tinggi semuanya. Kenapa? Kalau ditanya apa cita-cita kamu? Saya ingin masuk surga. Subhanallah. Ini baru cita-cita. Kalau ini kamu jadi apa? Jadi dokter. Itu dunia. Rendah dunia itu. Berarti cita-cita kamu rendah. Kalau memang kamu jujur ingin masuk surga, berarti kejujuran itu harus terrealisasi dalam apa? Perjuangan mendapat surga. Berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang untuk terus-menerus menaati Allah dan istiqomah sampai akhir hayat. Dan itu tak mudah. Iya. Hukum nonton sinetron itu dosa besar apa dosa kecil? Pak, dahulu para sahabat gak pernah nanya ke Rasulullah, "Hei Rasulullah, ini dosa besar apa dosa kecil?" Gak pernah. Kata Imam Al-Qurtubi, para sahabat itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah tanpa melihat apakah itu dosa besar atau dosa kecil, dan mereka melaksanakan semua perintah Allah tanpa mereka melihat apakah itu wajib atau sunnah. Sementara kita nanya-nanya dulu, ini hukumnya dosa besar apa dosa kecil ya? Apa maksud antum?
Iya. Ini khawatirnya ini jadi kayak cuma dosa kecil ini sekali-kali nggak apa-apalah. Iya. Hati-hati. Dosa kecil itu bisa menyeret kepada dosa besar kalau kita terbiasa dan menganggap remeh dosa kecil. Sekarang sinetron tuh saya mau tanya, di dalamnya apa sih? Sinetron beneran apa bohongan? Antum dibodoh-bodohin mau? Antum di situ ketawa, menangis padahal dibodoh-bodohin. Yang kedua ada perempuan cantiknya nggak di situ? Minor. Itu matanya kemana? Sementara Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga, bertambah nggak keimanan antum dengan nonton sinetron? Enggak. Bertambah nggak pahala antum dengan nonton sinetron? Enggak juga. Bertambah nggak ilmu antum dengan nonton sinetron? Enggak juga. Tapi kalau begitu apa yang antum harapkan dari situ? Ya senang aja Ustadz. Ya akhi. Iya. Senangnya sementara kok. Iya. Kalau kita zikir lebih baik. Baca Quran lebih baik. Iya. Nah ini akhwal Islam azakumullah, apalagi kalau sinetronnya itu mengandung ritual-ritual ibadah kayak Mahabharata. Itu kan isinya ibadah kepada selain Allah, hati-hati, ya. Itu dia yang dikhawatirkan mencuci otak kita. Setidaknya kita tidak mengingkari kesyirikan mereka. Hati kita sudah tidak ada pengingkaran lagi. Ini saja sudah bahaya. Sementara kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan apa? Tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Kalau tidak diingkari dengan hati, apa yang terjadi? Jatuh dosa. Iya. Nah ini akhi azakumullah sebagai bahan renungan saja. Barang siapa yang membaca doa masuk pasar, ganjarannya sangat besar sekali. Tapi hadis ini bermasalah. Memang hadis ini berselisihkan oleh para ulama sahih apa tidak. Tapi Syekh Salim bin Id Al-Hilali mempunyai buku khusus tentang takhrij hadis ini. Dan beliau berkesimpulan hadis ini sahih. Iya. Beliau menyebutkan semua jalan-jalannya panjang. Kemudian membawakan syawahid-syawahidnya dan berkesimpulan bahwa hadis ini sahih. Iya. Ustadz, bagaimana hadis ini seorang laki-laki yang berjalan menggandeng tangan istrinya maka akan digugurkan dosa-dosanya? Hadis palsu ini, Pak. Salah satu amalan yang menggugurkan dosa adalah berjalan kaki untuk sholat berjamaah. Bagaimana jika jarak rumah kita hanya 100 meter kemudian kita menggunakan kendaraan untuk pergi? Terhitung sama sudah disebutkan tadi. Tidak sama. Tetap yang berjalan kaki jauh lebih besar. Coba kalau 100 meter, 1 meternya itu berapa langkah? 1 meter berapa langkah? 2,5 langkah atau 3 langkah? Tapi 3 kali 100 berapa? 300 kebaikan, bayangkan. Pulang pergi berapa? 600. Bayangkan. Setiap hari 600 kali 5 berapa? 3.000. Berarti setiap hari 3.000 kesalahan digugurkan oleh Allah dari antum. Mau tidak? Masya Allah. Tapi terkadang maaf ya, kita ini terkadang lebih semangat ketika diberikan iming-imingan dunia. Coba diumumin di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti habis sholat akan dibagikan uang per orang 2 juta. Kira-kira penuh gak tuh masjid? Tapi kalau dipanggil hayya 'alal falah, cuek. As-salatu khairum minan naum. Iya. Imannya kepada hari akhirat lemah.
Sementara orang yang beriman kepada kehidupan akhirat dan tahu bahwa dunia itu sementara dan akhirat lebih mulia, dia lebih semangat ketika mendengar apa? Pahala. Iya. Bagaimana cara menjaga hati biar tidak was-was dalam melakukan niat tatkala melakukan sholat berjamaah? Kenapa harus was-was dalam niat, Pak? Rasulullah mudah kok sholatnya. Kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk perkara yang diada-adakan adalah 10 perkara sebelum sholat. Ya, ada orang sebelum sholat susah banget, Pak. Usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allah. Ketika Allah itu katanya harus niat lagi. Allah. Nggak bisa juga. Dicoba lagi. Allah. Nggak bisa juga. Pas Allah. Imamnya ruku. Allahu Akbar bisa. Kata Ibnu Jauzi, aneh sekali orang ini. Ketika imam ruku langsung bisa. Apa yang membedakannya? Itulah ya akhwat Islam, azakumullah. Ini godaan setan. Sementara Rasulullah sholatnya mudah sekali, ya kan? Rasulullah bersabda kepada seorang yang tidak baca sholatnya apa? Idza qumta ila shalah fatawadda tsumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah. Kemudian menghadap kiblatlah, lalu bertakbir, mudah. Dan niat itu otomatis ada. Tidak pernah ada orang berkata, tadi saya makan tanpa niat. Mungkin nggak? Coba ceritakan ke saya, gimana kamu kok makan tanpa niat? Itu tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya buka sendiri. Tahu-tahu masuk aja. Nggak mungkin. Yang namanya makan orang tuh dengan niat sebelumnya, ya kan? Bahkan terkadang teman antum aja tahu antum mau pergi sholat duhur. Mau kemana, Pak? Ke masjid sholat duhur ya? Iya. Masa kita nggak tahu niat kita sendiri? Ajib. Berjalannya kita ke masjid aja sudah otomatis mau sholat duhur. Makanya mudah, Islam tuh mudah. Inna dina yusrun, kata Rasulullah. Agama itu mudah, tapi kitanya maunya yang susah-susah. Ya, jangan dipersulit, Pak. Jangan dipersulit. Kalau ada was-was dalam hati, ya segera tepis. Itu syaitan. Ya, cuekin aja. Bagaimana kiat-kiat agar kita konsisten mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sebetulnya dalam pelajaran khusus harusnya. Namun secara ringkas saja, agar kita konsisten, yang pertama butuh keikhlasan. Sebab orang yang tidak ikhlas tidak bisa konsisten. Yang kedua, kita butuh teman yang saleh, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menuntut ilmu dan konsisten di atas sunnah. Teman-teman yang di atas sunnah. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam, agar kita konsisten di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus apa? Selalu duduk di majelis ta'lim, selalu mempelajari sunnah Rasul, keutamaan-keutamaannya. Apa sih keutamaan-keutamaan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari situ? Itu yang selalu insya Allah mempertahankan semangat kita terus. Ya. Kemudian membaca bagaimana sejarah para ulama terdahulu yang begitu sangat semangat berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang lain-lain. Allahumma mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.